Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Di malam ini kita kembali bisa hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian intizar sholati ba'da sholat. Setelah sholat menunggu waktu sholat kita gunakan untuk bertolakul ilmi. Semoga ini semua menjadi ladang amal kebaikan yang akan berbuah pahala yang berlipat ganda di sisi Allah, dan semoga ini menjadi wasilah untuk memudahkan jalan bagi kita menuju surga Allah. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin dan hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini insyaallah kajian kita akan membahas hal yang terkait tentang tuntunan sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah sujud tilawah atau yang biasa disebut sujud sajdah. Kemudian yang ketiga adalah sujud syukur. Nah, jadi sebagaimana banyak di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk sujud. Di antaranya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru lillahi in kuntum iyyahu fasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan sujudlah kalian kepada Allah apabila kalian menyembah kepadanya. Kemudian di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami saat dia membantu urusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada Rabi'ah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, mintalah
mintalah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai terima kasih dari apa yang dilakukan oleh Rabi'ah yang selalu membantu urusan Nabi. Nabi mempersilahkan kepadanya untuk meminta. Mintalah apa yang kau ingin minta. Kemudian apa yang diminta oleh Rabi'ah? Rabi'ah ketika itu dia menjawab, as'aluka murafiquka fil jannah. Aku hanya meminta kepadamu, hai Rasul, kelak bisa menemanimu di dalam surga. Itu yang diminta oleh Rabi'ah. Dia tidak minta apa-apa. Yang dia minta adalah bagaimana dia bisa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, fa'ini ala nafsika bikasratis sujud. Fa'ini ala nafsika bikasratis sujud. Jika demikian, bantulah aku atas dirimu untuk mewujudkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari sini bahwasanya sujud itu adalah sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Bahwa sujud itu adalah sebagai bentuk kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sujud itu adalah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dalam konteks sujud, bahwa di dalam syariat Islam itu ada 4 macam sujud. Yang pertama adalah sujud di dalam sholat. Yang kedua adalah sujud tilawah atau sujud sajadah. Yang ketiga adalah sujud sahwi. Yang keempat adalah sujud syukur. Maka selain dari 4 kondisi ini, selain daripada 4 keadaan ini, kita tidak boleh sujud. Ya. Contoh misal ketika kita hendak berdoa, tetapi kita sujud ketika berdoa. Tapi tempatnya bukan di tempat-tempat yang diperintahkan oleh syariat kita, yang diajarkan oleh syariat kita. Nah, jadi ini tidak diperbolehkan. Misalnya kita hendak berdoa, aku jadi berdoa di sujud saja supaya lebih khusyuk. Tetapi di luar daripada konteks 4 macam sujud yang disyariatkan di dalam agama Islam, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, kecuali ketika kita sujud dalam sholat, maka silahkan kita banyak-banyak meminta kepada Allah. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya itu adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru doa, maka berdonyalah berdoa. Ya. Tadi memahami, fa'aksiru doa itu adalah tikrarud doa. Ya, bukan memperbanyak doa dalam arti berdoa apa saja yang kita minta kepada Allah. Tetapi dalam memahami fa'aksirud doa itu maknanya adalah tikrarud doa atau mengulang-ulang doa. Walaupun ada sebagian pendapat para ulama yang mengatakan silahkan perbanyak doa, meminta apa saja, ya,
ya, yang diminta kepada Allah, yakni di dalam sujud. Tapi sujud, ya, sujud itu bukan mesti sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Ya. Ada sujud yang fungsinya adalah ilghaman lisyayatin. Artinya adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang itu menghinakan syaitan. Ketika seseorang itu ingin merendahkan syaitan. Yakni ketika sujud di dalam sholat. Atau sujud yang terkait di dalam kaifiyah sholat. Itu yang dinamakan dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud karena tidak ingat, lupa. Ya, baik lupa pun rupa wajib atau karena kekurangan rakaat atau karena kelebihan rakaat atau karena tidak melakukan tasyahud awal di dalam sholat. Maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi yang fungsinya adalah sebagai irghaman lisyayatin, adalah untuk menghinakan syaitan. Karena syaitan itu tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah. Ya. Namun kita sebagai hamba Allah, kita sujud kepada Allah, dan fungsinya ini adalah sebagai penistaan atau penghinaan bagi syaitan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 macam sujud, ya, yang sudah ulun sampaikan tadi. Nah, kondisi melakukan sujud itu ada 3. Satu, yang pertama adalah sujud dalam sholat. Ya, sujud di dalam sholat itu adalah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang terkait dengan kaifiyah sholat. Kemudian yang kedua adalah sujud di dalam sholat atau di luar sholat. Sujud di dalam sholat atau sujud di luar sholat, yaitu sujud tilawah atau sujud sajadah. Nah, jadi kalau sujud sajadah itu bisa dilakukan di dalam sholat, ya, ketika dibaca, baik oleh imam atau didengar oleh makmum. Ya, ketika sholat jamaah. Atau ketika sholat munfarid, ya, dibacakan dibacakan ayat-ayat sajadah, ya, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, kemudian yang ketiga adalah sujud di luar sholat, ya, yaitu sujud syukur. Jadi sujud syukur ini tidak boleh dikerjakan di dalam sholat. Misal contoh sebelum salam, dapat kabar baik, dapat nikmat. Ya. Aku sujud syukurnya di dalam sholat aja. Ini sebelum salam aku sujud syukur dulu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Maka sujud syukur itu dilakukan di luar sholat. Tidak boleh sujud syukur digawi di dalam sholat. Tetapi tadi sujud sajadah tilawah itu bisa dikerjakan di dalam sholat ataupun bisa dikerjakan di luar sholat. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dikerjakan terkait, ya, karena ada hubungannya dengan yang lain, Pak. Hubungannya itu hanya terkait dengan sholat. Karena empat keadaan tadi. Karena ada ingat, lupa. Yang kedua adalah karena ketiga tasahud awal. Yang keempat adalah karena ketiga rakaat. Yang kelima adalah karena kelebihan rakaat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama
ulun awali dengan sujud sahwi dulu. Apa pengertian daripada sujud sahwi? Sujud sahwi itu adalah ma yakunu fi akhir sholati aw ba'daha ajbara khilalin bitarki ma'murin. Sujud yang dilakukan di akhir sholat. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelahnya. Yaitu untuk menutupi kekurangan dengan sebab tertinggal sesuatu yang diperintahkan atau karena mengerjakan sebagian perkara yang dilarang tanpa sengaja. Nah, sehingga dari pengertian sujud sahwi ini bahwa sujud sahwi itu dilakukan karena sebab tertinggalnya sesuatu yang diperintahkan di dalam sholat atau karena mengerjakan sesuatu yang dilarang di dalam sholat. Kemudian yang kedua, bahwa sujud sahwi itu dilakukan dengan 2 kali sujud. Dilakukan sebelum salam atau sesudah salam, tergantung ingatnya itu berbeda. Ya. Bila ingatnya sebelum salam, maka sujud sahwi dikerjakan sebelum salam. Namun yang ingatnya sesudah salam, maka sujud sahwinya dikerjakan sesudah salam. Yang pertama adalah sujud sahwi itu karena lupa atau kada ingat. Sebagaimana hadis Abu Hurairah yang terkait tentang sujud sahwi itu karena lupa. Hadis Abu Hurairah, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Apabila seorang di antara kalian tidak mengetahui kam shalla, berapa dia sholat, maksudnya berapa rakaat sudahnya dia sembahyang, falyasjud sajdataini wa huwa jalis, maka hendaklah dia sujud sebanyak 2 kali dalam keadaan duduk. Nah, jadi ini hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi karena lupa. Ya, jadi lupa itu karena disebabkan lupa rukunnya. Ya, misalnya ada yang kada ingat rukun sholat. Ya, ada yang kada ingat rukun sholat, imbas takbiratul ihram langsung baca ayat misalnya. Ya, anak lakas nih bayang Allahu Akbar, langsung baca ayat sehingga rukunnya ketinggalan. Nah, bahkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, takbiratul ihram itu salah satu rukun sholat. Ya. Rukun sholat itu kan dimulai dengan al-qiyam ma'al fitrah, berdiri bagi yang mampu. Jadi berdiri tegak, ya, kemudian niat, lalu takbiratul ihram. Nah, pada saat takbiratul ihram itu, yang rukunnya itu adalah lafaz takbirnya. Ya, Allahu Akbar. Lafaznya itu yang rukunnya, bukan gerakannya. Jadi hati-hati kita sembahyang itu kayak ini aja. Tapi kada diucapkan takbirnya, batal salat pian, ada sah salat pian. Ya. Hancur seberataan, ya. Rusak seberataan karena awalnya sudah rusak. Maka jangan kada ingat mengucapkan takbirnya itu yang diucapkan. Allahu Akbar. Mungkin mengucapkan takbir, walau tidak mengangkat tangan itu tetap sah. Karena mengangkat tangan itu adalah sunnah.
Ini yang harus kita perhatikan. Nah, jadi contoh tadi ketika seseorang tertinggal salah satu rukun, ya, rukun Al-Fatihah misalnya, ya. Atau tertinggal rukun yang lain, Pak. Ya. Tertinggal rukun. Ya. Anda kira-kira yang saya tertinggal rukun nih. Kira-kira ada darah. Tapi yang bisa tertinggal itu sujud. Ya. Sujud itu yang bisa tertinggal. Sebuting sujud bisa tertinggal. Sekali aja asal sekali kan sudah dua kan di sujud nih. Nah, kadang itu yang biasa kita ragu-ragu. Ya. Lupa diingat. Sekali kan sudah dua. Nah, jadi ketika kita melakukan atau ketika kita lupa melakukan salah satu rukun di dalam sholat, ya, caranya bagaimana, Pak? Apakah sholat kita itu dibatalkan kah? Contoh misalnya tadi, ada ingat salah satu sujud, karena sujud 2 kali. Sekali aja sujud, ingat di rakaat 6 kedua, oh tadi aku sekali aja sujud, maka sholat itu jangan dibatalkan. Sholat itu jangan dibatalkan. Sebelum masuk pada rukun, ya, yang tertinggal, sebelum pada masuk rukun yang tertinggal, maka kita wajib untuk melakukan kembali rukun yang tertinggal. Paham, Pak? Ya. Jadi ketika salah satu rukun tertinggal, contoh salah satu rukun sujud tertinggal 1 kali, tapi kita sudah naik ke rakaat yang kedua, ya, masih baca Fatihah, masih ruku', masih i'tidal, belum lagi kita sampai kepada rukun yang tertinggal, ya, maka kembali kita berdiri, ya, atau pada saat kita sudah berdiri, ya, lakukan kembali sujud. Jadi sujud sekali, kemudian bangkit lagi dari sujud, kerjakan kemudian rakaat yang selanjutnya. Jadi seperti itu caranya. Jangan sembahyangnya dibatalkan. Ya. Atau cara yang kedua, ketika sudah, ini kan masalahnya ketika belum sampai pada rukun yang tertinggal. Tetapi ketika sudah lewat pada rukun yang tertinggal, masuk ke rakaat yang kedua, melebihi daripada rukun yang tertinggal di rakaat yang pertama. Maka cara yang kedua adalah membatalkan rakaat yang pertama. Jadi rakaat yang pertama tadi dianggap batal, dianggap tidak sah. Lalu menjadikan rakaat yang kedua itu menjadi rakaat yang pertama. Diingatnya di rakaat yang kedua nih. Di rakaat yang kedua ingat tadi kada ingat baca Fatihah. Di rakaat kedua tadi kada ingat i'tidal. Apa kada ingat ruku', kada ingat sujud. Maka ketika mengerjakan rakaat yang kedua, ya, itu artinya rakaat yang pertama tidak sah. Maka jadikan rakaat yang kedua itu adalah sebagai rakaat yang pertama. Nah, jadi seperti itu caranya. Ini ketika sudah lewat daripada rukun yang tertinggal. Ketika belum lewat pada rukun yang tertinggal, maka ulangi lagi, kerjakan rukun yang tertinggal tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sujud sahwi. Dan yang tadi, Pak, yang pertama tadi, ya, itu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, jadi disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam.
Kemudian yang kedua adalah sujud sahwi karena kurang rakaat. Kurang rakaat. Ini juga sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, sallallahu nabiyyu ihda salat al-'asy. Jadi pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sidin sembahyang 4 rakaat. Imma zuhur wa imma al-'asr. Baik itu sembahyang zuhur ataupun sembahyang asar. Fasallama bi rak'ataini, kemudian beliau salam pada rakaat yang kedua. Summa ata juz'an di qiblatil masjid istanadda ilaiha. Kemudian setelah salam 2 rakaat tadi, nanti kada pandir-pandir napa-napa, mbak zikir sidin bersandar di sebuah tiang yang ada di depan masjid. Ya. Wa kharaja sar'anun nas. Pada saat itu para sahabat yang ikut sholat bersama Nabi keluar dari masjid. Faqama dzul yadaini faqala. Kemudian berdirilah salah seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain. Jadi Dzul Yadain tadi bawahnya bertakut lawan Nabi. Sahabat yang lain, padahal ketika itu ada Abu Bakar 4 sembahyang 2, ada Umar 4 sembahyang 2 lawan Nabi. Tapi kadang-kadang wanginya bertakut lawan Nabi. Salah seorang sahabat berdiri, ngaran sidin Dzul Yadain. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku siratis sholatu amnasid. Jarabu apa? Udah Dzul Yadain, wahai Rasul, apakah sholat itu dikosor? Apakah sholat itu diringkas? Atau sambil lupa? Panazara Nabiyyu yaminan wa shimalan. Dari tahun itu Nabi melihat ke kiri dan ke kanan. Waqala ma yaqulu Dzul Yadain. Apakah yang dikatakan oleh Dzul Yadain itu wujud? Qalu, para sahabat kemudian menjawab, sadaq, dia benar. Lam tusalli illa rak'atain. Kau tadi sembahyang 2 rakaat aja. Fasalla rak'ataini wa sallama summa kabbar wa sajada summa kabbara wa rafa'a. Baik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang lagi 2 rakaat. Jadi menambahi, kemudian beliau bertakbir memulai salat ya, sebagaimana salat biasa 2 rakaat tambahan. Kemudian setelah itu beliau sajada summa kabbara wa rafa'a. Artinya beliau melakukan sujud sebanyak 2 kali sujud. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud sahwi karena kurang rakaat ini ya, ketika kita sholat seorangan, ketika kita sholat itu seorangan, yakin kita bahwa sholat kita itu masih 3 rakaat, masih 3 rakaat. Dan ingatnya ini setelah salam, seperti yang terjadi pada Nabi. Ya, seperti yang terjadi pada Nabi. Ingatnya setelah salam. Maka sholat itu tidak perlu diulangi. Artinya apa? Kekurangan cukup ditambah setelah salam. Ya, namun yang kurangnya 2 rakaat, tambahi lagi 2 rakaat. Namun yang kurangnya 1 rakaat, tambahi lagi 1 rakaat. Tentu rakaat yang ditambah itu dimulai dengan takbiratul ihram dan kemudian melakukan rukun-rukun yang lainnya. Setelah menambah 1 rakaat, kemudian salam. Lalu kemudian setelah salam, kerjakan sujud 2
2 kali sujud sahwi. Ya, 2 kali sujud. Apa bacaannya, Pak? Bacaan ketika sujud sahwi tidak ada tuntunan, tidak ada tuntunannya tentang bacaan. Ya, tidak ada tuntunannya di dalam bacaan sujud sahwi. Artinya apa? Artinya kita dipersilakan untuk berdoa sebagaimana doa yang kita baca di dalam sujud, di dalam sholat. Nah, pada saat duduk antara 2 sujud itu tidak ada bacaan juga. Ya. Jadi pada saat duduk di antara 2 sujud itu juga tidak ada bacaan. Jadi setelah sujud pertama, ya silahkan baca doa sebagaimana doa sujud dalam sholat. Kemudian duduk antara 2 sujud, tidak ada bacaan. Kemudian sujud yang kedua, baca kembali doa seperti doa sholat. Kemudian duduk tahiyat akhir atau duduk tawarruk, ya, duduk tawarruk, baru kemudian salam ke kiri, ke kanan, dan salam ke kiri. Jadi seperti itu, Pak. Nah, kemudian ketika sholat berjamaah, ya, dalam sholat berjamaah, imamnya kurang 1 rakaat. Imamnya kurang satu rakaat. Contoh misalnya sembahyang isya. Sembahyang isya, imam ini 3 rakaat saja sembahyang. Mestinya kan 4 rakaat. Setelah rakaat yang ketiga, imam langsung duduk tawarruk atau duduk tasyahud akhir. Nah, dalam hal ini, dalam hal salat berjamaah, maka kewajiban makmum untuk mentanbih. Kewajiban makmum itu untuk memperingatkan kepada si imam bahwa sholatnya kurang. Ya, cara mentanbih yaitu dengan mengucapkan tasbih subhanallah. Ya. Jangan mengucapkan kalimat yang lain. Bila mengucapkan kalimat yang lain, batal sholatnya. Imam, kurang dia yang rakaat lebih. Nah, itu berarti batal sholatnya. Ya. Karena ada tahu nih di belakang nih, imam kurang rakaat, tambah lagi. Batal sholatnya, baik. Ya, batal sholat. Jadi makmum, ini makmum yang di belakang itu kalau makmum latihan mengucap tasbih. Kalau makmumnya latihan kadang-kadang menganggur nih, bimbingan ada yang tahu upik tahu, maka bimbingan dengan cara menepuk, ya, dengan cara menepuk. Jadi menepuk itu pada empik ini ada, tapi punggung telapak itu ditapakkan ke telapak tangan. Atau bisa juga dengan menepuk paha. Nah, jadi seperti itu cara mentanbih bagi imam yang salah dalam rakaat, baik kekurangan atau kelebihan. Nah, kalau imamnya tatap jua misalnya malah tatap jua keras, sudah diberi peringatan oleh makmum, saikong sudah berdua, sudah bahkan sampai bertiga, tanpa aja imam pada naik-naik, maka bagi makmum yang tahu bahwa imam itu tak salah, ya, imam itu tak salah, maka batal sholat makmum ketika menghormati imam. Amunnya tetap aja menghormati imam, ya. Makmum tahu, yakin bahwa imam ini sembahyangnya 3 rakaat saja. Kenapa jadi sudah tahu diumpati? Kenapa jadi sudah tahu masih diumpati? Lain halnya ketika makmumnya itu ada tahu umpatan aja nih. Ya. Jadi penumpangnya di belakang. Ya. Artinya pikiran melayang-layang juga nih berbarakat imam ini. Jadi apabila ada fokus, ada imam aja, makmumnya ada fokus juga. Maka makmum yang kayak ini sah sholatnya, ya, sah aja. Tetapi bagi makmum yang tahu bahwa imam tadi kurang, maka batal sholatnya ketika imam mengumpati salam lawan imam. Kayak Pak imam tadi
yang harus dilakukan oleh makmum tahu pada imam kurang. Padahal imam sudah diperingati oleh makmum. Nah, caranya adalah ketika imam salam, maka makmum di belakang itu bangkit lagi, berdiri pulang, tambahi rakaat. Sorangan aja baik. Kada usah ya sorangan-sorangan doang. Karena imamnya sudah salam, Pak. Ya. Jadi sebelum waktu ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullah, kita makanya orang masuk. Makanya orang masuk. Kembali lagi rakaat, kekurangan kita, maka setelah itu kemudian salam. Dan ini tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Nah, kemudian yang pertama tadi imam 3 rakaat, kurang 1 rakaat. Tetapi setelah salam, imam sudah diperingati dan imam menyadari akan kekurangannya, wajib bagi imam untuk menambah 1 rakaat lagi. Boleh dikerjakan dengan sendiri-sendiri atau berjamaah bersama dengan makmum yang pikirannya melayang tadi. Ayo makmum, kita kembali lagi rakaat, kembali lagi rakaat, boleh dikerjakan berimamah, berjamaah lawan imam. Dan ketika imam melakukan sujud sahwi, maka makmum juga mengumpati imam, sama-sama mengerjakan sujud sahwi. Ya. Kalau imam pada sujud sahwi, Bang, Pak, boleh juga. Boleh juga. Karena hukum sujud sahwi itu adalah sunnah. Ya. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Nah, itu karena kekurangan rakaat. Kemudian yang ketiga adalah karena lupa duduk tasawuf awal. Ya, jadi duduk tasawuf awal itu bukan wajib lah, bukan rukun, ya, bukan rukun sholat. Nah, jadi mau tertinggal, Pak, diulangi kan sholatnya. Nah, ini diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Buhainah, anna Nabiyya qama min salati zuhri, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdiri pada salat zuhur, wa alaihi julus, di mana seharusnya beliau itu duduk. Di mana seharusnya beliau itu duduk, maksudnya duduk tasawuf awal. Ya, jadi Nabi sembahyang zuhur, tapi Nabi yang seharusnya 2 rakaat, di 2 rakaat yang kedua itu duduk tasawuf awal, tapi Nabi berdiri. Falamma atamma salatuhu sajada sajdataini yukabbir fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla ayyusallima. Nah, jadi ini sujud sahwi yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum salam. Nah, jadi jemaah sekalian, sholat yang sulasi atau rubai yang ada tasawuf awalnya, kira-kira adalah suah nang kada ingat tasawuf awal. Ya, kira-kira suah. Ya, suah tidak. Jadi ketika kita itu lupa tasawuf awal, kalau memberikan contoh misalnya sholat isya, rakaat yang kedua langsung naik rakaat yang ketiga. Ketika kita ingat, Pak, lupa duduk tasawuf awal tadi sebelum sempurna berdiri kita untuk rakaat yang ketiga, maka kita harus duduk. Wajib kita duduk. Ketika belum sempurna berdiri, masih berbungkukan misalnya kan, masih berbungkukan. Hendak nano atau hendak masih masih hendak mengangkat di tuhut nih. Kan mulai kita sujud kan, istirahat lalu naik, belum lagi sempurna berdiri. Ketika belum sempurna berdiri itu wajib kita duduk tasyahud awal. Ya.
Kalau yang sudah sempurna berdiri kita untuk rakaat yang selanjutnya, bolehlah berduduk. Ada boleh berduduk. Batal sholatnya amun kita berduduk. Ya, batal sholatnya amun kita berduduk. Sudah berdiri dah, sudah berdiri baca Al-Fatihah, dah belum rakaat yang ketiga. Ingat tadi kada ingat nih, kada ingat tasawuf awal, duduknya ulang, batal sholatnya. Kayak apa? Sholatnya diteruskan saja. Sholatnya diteruskan saja. Kerjakan rakaat yang ketiga, kerjakan rakaat yang keempat. Tapi sebelum salam, kerjakan sujud sahwi 2 kali sujud. Lalu salam. Ya. Kerjakan sujud sahwi 2 kali sujud, lalu setelah itu salam. Nah, baik ini sholat munfarid atau sholat jamaah. Bagaimana ketika kasusnya terjadi dalam sholat berjamaah? Nah, imam misalnya menaik padahal tasawuf awal sudah diperingati oleh makmum, subhanallah, ya subhanallah, tetap saja imamnya naik ke rakaat yang ketiga. Apa kewajiban makmum? Apa kewajiban makmum, Mbak? Apakah makmum mufaraqah dari imam? Ya, ketika makmum itu mufaraqah dari imam, maka batal sholatnya. Yang dilakukan oleh makmum adalah ikuti imam. Jangan seorangan duduk tasyahud. Jangan seorangan duduk tasyahud awal. Imam berdiri, ya kan? Kita seorangan duduk. Yang harus dilakukan oleh makmum adalah umpatin imam, walaupun imam salah. Karena ini bukan rukun, bukan rukun, tetapi ini hanya wajib. Dan kerjakan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Nah, jadi seperti ini, Pak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sujud sahwi yang dilakukan itu adalah karena kelebihan rakaat. Sembahyang subuh 3 rakaat. Kelebihan rakaat ini juga pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat khamsan. Jadi Nabi itu pernah sembahyang 5 rakaat. Faqila lahu, lalu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata Nabi, ya, apakah sholat itu ditambah? Ujar Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi. Azidatis sholat, apakah sholat itu ditambah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wa ma dzalika. Kenapa gerak ujar Nabi? Ya. Kenapa gerak ujar Nabi? Kemudian mereka berkata apa? Kemudian dikatakan kepada Nabi, sholaita khamsan. Tadi sampeyan sembahyang 5 rakaat. Fasajada sajdataini ba'da ma salam. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sujud sahwi setelah salam. Ini karena kelebihan rakaat. Nah, jadi kalau kita itu sembahyang seorangan, karena ada kalau mentandih tadi, ada mentandih. Nah, kita sholat 5 rakaat, ya kan? Lalu setelah salam, hanya ingat tadi sembahyang 5 rakaat. Maka kita melakukan sujud sahwi, ya. Maka kita melakukan sujud sahwi. Kayak apa sholatnya? Sholatnya tetap sah, walaupun dikerjakan 5 rakaat. Karena lupa, ya kan? Nah, kalau sholatnya itu berjamaah, ya, kan makmum ada di belakang. Imam sembahyang isya 5 rakaat. Ya, imam sembahyang isya 5 rakaat.
Nah, jadi makmum ini kan tentunya pada rakaat yang keempat itu, ya, ketika imam berdiri, maka makmum wajib untuk mentandih imam, ya, untuk mentandih imam. Nah, ketika imam itu sudah ditandih, walaupun imam sudah berdiri baik, berdiri tegak, ini belain tadi lawan tasawuf awal ini nih. Kalau imam sudah berdiri tegak untuk rakaat yang kelima, ataupun imam sudah melakukan sujud, ataupun imam sudah rukuk, ataupun imam sudah sujud, maka batalkan sujud itu kembali untuk melakukan tasawuf akhir. Contoh misalnya di rakaat yang kelima, imam sudah naik sempurna, baca surat Al-Fatihah, baca surah sekalian, hanya imam ini sadar imam itu 5 rakaat, maka imam tidak boleh meneruskan sholat, tetapi imam harus kembali dulu, boleh pulang dulu untuk tasawuf akhir. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya imam ini tetap keras nih, ya, tetap yakin, ya, kalau imam yakin kan itu salah. Ya. Kalau imam yakin 5 rakaat, gitu. Tapi kalau yakin setelah salam ada yang mengingatkan, ada yang menegur bahwa sholat itu lebih, maka imam melakukan sujud sahwi. Nah, dalam kasus sholat berjamaah tadi, amunnya imam tetap naik ke rakaat yang kelima menambahi rakaat, makmum di belakang dan tahu bahwa imam salah lebih rakaat, maka makmum tidak diperbolehkan mengumpati imam. Kalau boleh makmum mengumpati imam 5 rakaat sembahyang. Itu bagi yang tahu. Kayak Pak makmum di belakang, bagaimana aja dalam posisi apa? Dalam posisi tasawuf akhir. Apabila salamnya, hadiri aja imam sampai selesai. Baru ketika imam salam, bersamaan. Salamnya lawan imam. Jadi hadiri aja dulu imam, tuntuannya dulu mengenai syarakat. Karena kalau imam sudah salam, kita bersamaan lawan imam salam. Atau cara yang kedua, ketika imam naik ke rakaat yang kelima, kita mufaraqah dengan imam. Ya, kita sholat sorangan dalam posisi tasawuf akhir, baca doa tahiyat, ya, sebagaimana doa pada saat tahiyat akhir, lalu kemudian kita salam sendirian. Boleh juga seperti itu. Ya, ada perlu menunggu imam. Kalau imamnya lawas, menambahi 30 rakaat. Nah, jadi itu apa namanya lawasan. Jadi kita boleh untuk salam berdahulu daripada imam, atau boleh menunggu salam bersamaan lawan imam. Jadi seperti itu, Pak. Nah, kemudian waktu sudah habis. Yang terakhir ini terkait tentang, padahal masih banyak yang terkait tentang sujud sahwi ini. Nah, ini Pak terkait tentang sholat apa ngarannya itu yang ada bacaan sujud sajadah. Biasanya kita waktu subuh Jumat. Subuh Jumat itu sunnah. Sunnahnya bukan yang sunnah itu sujud sajadahnya, bukan. Nah, sehingga sebagian daripada imam ketika subuh Jumat itu ada hafal alif lam mim tanzil, ada hafal surat ad-dahr, al-insan, membawakan surat al-insyiqaq, membawakan surat al-alaq, yang ada sujud tilawahnya. Sehingga sujud tilawah subuh Jumat. Nah, padahal yang sunnah itu bukan sujud tilawahnya, tapi yang sunnahnya itu adalah bacaan pada rakaat yang pertama, yaitu surat sajadah. Bacaan di rakaat yang kedua, yaitu surat ad-dahr atau surat al-insan. Di rakaat pertama, di pertengahan ayatnya itu kan, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, itu disunahkan untuk sujud tilawah. Sunnahnya untuk sujud tilawah. Namun imam pada sujud kan, makmum pada boleh sujud. Ya, makmum pada boleh sujud. Imamnya pada sujud misalnya kan, makmum jangan sujud.
Nah, kecuali ketika imamnya sujud, maka makmum juga sujud. Nah, ini sujud di dalam sholat, tapi di luar sholat juga disunahkan sujud, yaitu ketika mendengar bacaan-bacaan yang di dalamnya ada ayat-ayat sajadah. Tentu ketika di dalam sholat harus dalam kondisi suci, menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi caranya sujud itu Pak, imbas kita bersedekap itu, ya kan, bersedekap, lalu sujud langsung saja lagi tanpa mengangkat kedua tangan. Ya. Jadi tidak ada takbir di situ, tidak ada takbir dengan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Jadi cukup kita langsung melepas tangan itu, langsung sujud. Jadi langsung sujud. Berapa kali sujudnya? 1 kali aja sujudnya. Nah, kemudian ketika bangkit dari sujud, itu tidak pakai duduk istirahat. Ada pakai duduk istirahat, jadi langsung aja lagi naik, ya. Jadi langsung aja lagi naik. Paham Pak? Kira-kira. Jadi kan biasa kita kan sembahyang, di sujud biasa kan ada duduk istirahatnya dulu. Duduk istirahat, hanya naik. Nah, ini kita pakai duduk istirahat, imbas sujud langsung bangun tanpa duduk istirahat. Nah, jadi seperti itu tentang kaifiat bacaannya bagaimana. Mengenai bacaan, ya ada sebagian ulama yang mengatakan bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu bi haulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau ya boleh dengan doa-doa yang lain. Ada hafal ya Pak, misalnya kan. Nah, silahkan doa dengan doa ketika kita sujud di dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah di lain kesempatan ya, akan kita lanjutkan, semoga bermanfaat, dan ulun akhiri dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.